sekali lagi berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih telah mengundang kami untuk boleh hadir memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, terimalah segala pujian dan penyembahan kami yang kami tujukan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang mulia. Dan Tuhan, berkenanlah saat ini juga untuk boleh menyapa setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke dunia ini, ke duniamu ya Bapa, untuk boleh menyatakan siapa Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan juga rindu untuk menyelamatkan setiap jiwa yang terhilang. Tuhan, berfirmanlah dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. So, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memandu dari PowerPoint yang ada di layar. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kita akan membaca bergantian dan pada bagian terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan memulainya, demikian firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Lalu berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Bersama-sama, matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara-saudara, kita mungkin senang dengan cerita-cerita comeback saudara-saudara ya. Cerita-cerita yang mungkin diawali dengan situasi hidup yang buruk, gak enak begitu, tapi tiba-tiba ada seseorang atau mungkin sekelompok orang itu bisa thriving, bisa sukses, bisa berhasil mengalahkan situasi hidup yang buruk itu saudara. Ya, nah salah satunya saudara misalnya di dalam olahraga basket ya. Olahraga favorit saya yang sampai sekarang tidak bikin saya jadi tinggi begitu saudara. Di dalam olahraga basket, khususnya di NBA ya saudara di Amerika, ada banyak pemain-pemain yang mengalami situasi yang buruk, cedera misalnya, cedera parah sekali dan kelihatannya nggak bisa comeback, bermain seperti dulu lagi atau mungkin nggak bisa bermain selama-lamanya karena cedera yang sangat parah begitu. Tapi saudara ada satu momen di dalam kehidupan satu pemain NBA begitu ya, di dalam karirnya, dia bisa melakukan comeback yang fenomenal. Tidak hanya ketika dia cedera, kemudian dia melakukan pemulihan berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun begitu. Tapi di saat itu juga, di game itu juga, di pertandingan itu juga, dia comeback, bermain sambil terpincang-pincang begitu saudara ya. Nah saudara mari kita lihat video berikut ini. Isaiah Thomas is hurt down on the court underneath the basket. I couldn't tell what happened. And this is a tough one. Holding his right ankle, Billy. Mike Abdenauer, the trainer, is with him, and the Pistons are going to have to call a timeout because Isaiah started to get up. He got up and then went down on the floor. That Isaiah's coming back in the ball game. It's been the Isaiah Thomas show, plus an injury to Thomas here in the third. Thomas off balance, basket counts and a foul as he goes into the first row, and he is still limping. He is a game performer. He's got to be hurting and limping. Ya, sisanya lihat sendiri di YouTube saudara ya. Saudara Isaiah Thomas ya dari klub Detroit Pistons waktu itu di NBA Finals tahun 1988, saudara dia mengalami cedera ankle yang sangat parah. Tapi seperti kita lihat di video tadi, dia dengan terpincang-pincang dia kembali ke game itu. Dan bukan hanya itu saudara yang hebat, yang fenomenal begitu, dia kembali ke game itu dan menyelesaikan pertandingan dengan 43 poin. Saudara bayangkan comeback seperti ini ya.
udah terpincang-pincang, ankle-nya cedera sebelah begitu, dia masih bisa skor 43 poin. Walaupun waktu itu Detroit Pistons timnya kalah gitu, tapi dia berhasil membuktikan kepada dunia waktu itu bahwa mental dia tidak kalah. Dia bisa pincang sambil bermain, tapi mentalnya tidak kalah, tidak mau menyerah. Nah saudara, hari ini kita juga bertemu dengan seorang yang pincang dan tidak mau kalah saudara, yaitu seorang Yakub. Tapi kita perlu ingat bahwa sebelum Yakub pincang, Yakub adalah seorang penipu saudara. Seorang penipu yang kelihatannya hidupnya berhasil terus. Nah saudara, jika kita mengingat keahlian Yakub sebagai penipu, setidaknya kita sudah bisa melihat dia berhasil menipu 3 orang saudara. Dia menipu Esau, kakak kembarnya, untuk mendapatkan hak kesulungan saudara. Yakub lahir setelah Esau lahir beberapa waktu begitu. Tapi ketika dia ingin mendapatkan hak kesulungan itu, dia menipu Esau dengan semangkuk sup kacang merah begitu ya. Dan kemudian dia berhasil menipu papanya saudara Ishak yang waktu itu sangat tua sekali. Dan dia mendapatkan berkat sulung, berkat terbesar bagi keturunan seseorang waktu itu saudara. Dan yang terakhir kita bisa melihat Alkitab mencatat dia berhasil menipu Laban, paman sekaligus mertuanya saudara. Selain karena memang Yakub waktu itu juga ditipu oleh Laban, dia berhasil menipu kembali Laban, dia mendapatkan harta kekayaan yang sangat banyak dan keluarga yang sangat besar saudara. Saudara, di mata manusia, kehidupan Yakub berhasil. Nggak peduli caranya, dia mau tipu sana, tipu sini, berstrategi sedemikian rupa. Tapi ini hidup yang berhasil saudara. Keluarganya luar biasa besar gitu ya, kekayaannya banyak. Dia hanya pergi dari rumah hanya bawa 1 tongkat, sekarang dia bawa 1 kompi saudara. Keluarga, orang-orang dan juga kambing, lembu, segala macam apa harta milik yang dia punya, dia bawa dengan begitu banyak. Tapi saudara, Yakub di tengah segala keberhasilannya, di tengah hidupnya yang kelihatannya berhasil dan menyenangkan, saudara, Tuhan memanggil dia untuk kembali pulang. Nah saudara, kembali pulang bagi Yakub bukan sesuatu yang menyenangkan saudara. Karena ketika dia akan kembali pulang, dia harus berjumpa dengan Esau, kakak kembarnya. Terlepas karena dia harus melewati daerah tempat tinggal Esau, waktu itu daerah Edom, dia harus berjumpa dengan pribadi Esau sendiri saudara. Saudara, itu tidak pernah menyenangkan bagi seorang Yakub. Yakub sudah pernah menipu Esau dan Esau waktu itu sangat dendam, pengen bunuh dia. Bayangkan sekarang harus bertemu muka dengan Esau gitu. Dan saudara, ketika mereka ke kumpulan yang Yakub bawa itu mendekat ke daerah Edom, Yakub mengirim utusan untuk berbicara kepada Esau untuk permisi begitu ya, mau lewat dari daerah sini. Dan ketika utusan itu kembali kepada Yakub, utusan ini berkata bahwa Esau akan menemui engkau dengan 400 orang. Saudara, bayangkan dulu dia ingat betul Esau ingin membunuh dia, sekarang Esau mau menemui dia dengan 400 orang. Waduh, jangan-jangan benar ini, saya akan mati di hadapan Esau. Nah, saudara, Yakub waktu itu sangat ketakutan dan tertekan. Seperti yang firman Tuhan catat. Lalu kemudian dia membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Saudara, Yakub terus-menerus berstrategi untuk menghindari hal-hal buruk dalam kehidupannya. Tapi dia tidak hanya berstrategi saudara. Untuk pertama kalinya dicatat, Yakub berdoa kepada Tuhan. Kelihatannya religius, rohani gitu saudara ya. Tapi setelah berdoa, dia berstrategi lagi saudara. So dia berusaha untuk memberikan pemberian yang banyak kepada Esau. Dengan maksud apa? Wah, siapa tahu ya Esau hatinya lebih tenang, jadi lebih bisa terima saya gitu. Firman Tuhan mencatat kemudian dari apa yang ada padanya, Yakub mengambil pemberian untuk Esau, saudaranya. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dulu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, mungkin pikir Yakub dulu ya, semangkuk sup kacang merah aja berhasil. Mudah-mudahan kali ini pemberian yang banyak ini berhasil untuk boleh memenangkan hati Esau supaya saya tidak dibunuh begitu. Namun saudara, hati Yakub terus menerus gelisah. Yakub terus tertekan dan sangat takut. Dan malam itu ketika mungkin dia tidak bisa tidur, dia menyeberangkan keluarganya dan semua sisa harta miliknya di pinggir sungai Yabok itu. Yakub terus berusaha menenangkan hatinya, meringankan beban kehidupannya, bagasi-bagasi kehidupannya itu. Dan kemudian tinggallah Yakub seorang diri. Dirinya dan hanya dirinya saudara. So saya mencoba membayangkan menjadi Yakub saat itu ya, sendirian dan dia terus bergulat di dalam pikirannya. Semua hal
Semua orang sudah aku seberangkan, sudah aku berangkatkan. Bahkan pemberian-pemberian sudah aku berikan, mudah-mudahan nyawaku selamat. Tapi bagaimana dengan diriku sekarang? Bagaimana dengan diriku yang sendirian ini? Apa yang harus aku lakukan dengan diriku? Bagaimana aku harus membawa diriku menyeberang dan akhirnya bertemu dengan Esau yang mungkin akan membunuhku? Soalnya di tengah pergulatan di dalam pikirannya, keresahan di dalam hatinya, tiba-tiba dikatakan oleh firman Tuhan, seorang laki-laki datang dan bergulat sepanjang malam sampai fajar menyingsing dengan Yakub. Saudara, orang ini seakan-akan tanpa babi bu begitu ya, datang kepada Yakub dan langsung langsung bergulat berantem dengan Yakub, dan Yakub berpikir ini apa lagi gitu ya. Hidupku sudah berat loh, kok ada orang ngajak aku berantem gelut sepanjang malam gitu. Dan saudara, ketika dia sambil bertarung dengan lawannya ini, dia berpikir, kok kayaknya dia gak bisa ya ngalahin saya, lawan saya ini. Tapi dia terus menerus meladeni saya sampai ini pagi hampir tiba. Saya gak tidur semalam-malaman supaya bergulat dengan orang ini supaya saya bisa menang. Kok orang ini kayaknya seakan gak bisa ngalahin saya, tapi kok kekuatannya gak ada habis-habisnya. Jangan-jangan orang ini lebih dari sekedar manusia biasa. Dan ketika pagi hampir tiba saudara, fajar hampir menyingsing. Lawan dari Yakub ini memukul sendi pangkal paha Yakub dengan satu pukulan. Dan akhirnya Yakub terjatuh. Yakub kalah saudara. Nah saudara, dari ayat-ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa yang Yakub lawan semalam-malaman. Lawan dari Yakub adalah Allah sendiri yang mengambil rupa seorang manusia bergulat dengan Yakub. Nah saudara, mari kita berhenti sejenak dari cerita Yakub. Dan mari kita melihat kehidupan kita, merefleksikan apa yang dialami Yakub di dalam kehidupan kita. Saudara, pergulatan Yakub dengan Tuhan bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba saja begitu, hanya malam itu saja. Saudara, pergulatan ini menggambarkan keseluruhan cerita hidup Yakub. Pergulatan ini menggambarkan seluruh cara hidup Yakub selama ini yang terus-menerus bergulat, tidak mau kalah supaya aku menang. Supaya aku mendapatkan berkat kesulungan, hak kesulungan, mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang besar, kekayaan yang sangat banyak. Aku akan bergulat dengan cara apapun supaya aku menang, supaya aku tidak kalah. Saudara, kehidupan Yakub adalah kehidupan yang terus-menerus bergulat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah saudara, mungkin bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Dengan cara hidup kita, dengan jalan hidup kita. Saudara, sedikit banyak hidup kita adalah hidup yang bergulat terus-menerus demi mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kita tidak pernah mau kalah di dalam hidup ini. Saudara, mungkin ketika kita masih sekolah atau kuliah begitu ya, kita mati-matian bergulat dengan prestasi akademik. Supaya apa? Supaya saya dianggap baik, lulusan terbaik, bisa diterima kuliah di kampus yang baik, bisa diterima kerja di pekerjaan yang baik, supaya bisa running a business dengan baik. Saudara, ketika kita bekerja, kita mungkin bergulat mati-matian dengan rekan kerja kita, dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Good life mungkin, hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang secure, saya gak perlu nyusahin orang. Nah, soal di dalam keluarga, mungkin kita juga mati-matian bergulat, supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa dianggap baik oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita, sampai oleh mertua mungkin, menantu, cucu-cucu kita begitu. Nah saudara, disadari atau tidak, suka gak suka, kita semua adalah Yakub di dalam menjalani hidup kita. Orang-orang yang terus bergulat dengan cara apapun supaya kita tidak kalah. Kalau perlu kita pegang tumit orang, jatuhkan dia supaya saya menang. Dan kalau sampai Tuhan pun datang bergulat dengan saya, intervensi dengan hidup saya juga akan kalahkan Tuhan. Pegang tumit Tuhan dan jatuhkan dia. Saudara, ketika kita berpikir bahwa kita berhasil dengan pergulatan hidup ini, bahkan mungkin kita berpikir kita berhasil mengalahkan Tuhan, maka saudara, dunia ini sebenarnya belum habis dengan kita. Dunia ini masih punya banyak tenaga untuk mengajak kita bergulat. Dan kita terus-menerus bergulat lagi, merasa menang lagi, bergulat lagi, merasa menang lagi, bergulat lagi. Sampai akhirnya kita capek, kita lelah. Hati kita tidak pernah aman, tidak pernah nyaman, tidak pernah secure dengan hidup ini. Saudara, bergulat dengan cara kita hanya membuat kita resah, restless, capek. Dan kita semua terbukti adalah Yakub yang terus-menerus bergulat dan tidak mau kalah. Namun saudara, ada hal yang
jauh lebih indah yang Tuhan sediakan di dalam pergulatannya dengan Yakub dan juga dengan setiap kita. Saudara, kalau kita pikir-pikir, Tuhan itu bisa saja menghancurkan Yakub, mengalahkan Yakub dengan satu pukulan di awal langsung. Kenapa harus tunggu semalam-malaman sampai pagi hampir tiba begitu ya? Kenapa Tuhan gak langsung aja pukul? Tuhan punya banyak jurus, punya banyak pukulan, punya banyak cara untuk langsung mengalahkan Yakub. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan akan terus-menerus meladeni pukulan Yakub, perlawanan Yakub sampai di saat yang tepat. Dengan satu sentuhan yang tepat, dengan satu pukulan yang tepat, Tuhan mengalahkan Yakub. Saudara, kata memukul yang dipakai di dalam bagian ini, saudara, bisa diterjemahkan juga menyentuh. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan mengalahkan Yakub hanya dengan satu sentuhan. Tuhan seakan tidak perlu berbagai macam pukulan, berbagai jurus, ratusan ribuan pukulan. Tuhan hanya perlu satu sentuhan di saat yang tepat dan dia mengalahkan Yakub. Saudara, bukankah demikian juga dengan hidup kita? Di dalam setiap pergulatan hidup kita, bahkan dengan Tuhan. Tuhan seakan-akan meladeni kita terus. Kita pikir, Tuhan sudah capek. Enggak, saudara. Tuhan terus-menerus meladeni kita dan di saat yang tepat, dengan satu sentuhan yang tepat, Tuhan membuat kita kalah. Dan ketika Tuhan mengalahkan kita, di saat yang tepat, dengan satu sentuhan yang tepat, ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita lebih dari sebuah kekalahan. Dan bagi Yakub waktu itu, Tuhan memberikan sebuah nama, Israel, dan juga sebuah nama tempat, Peniel, saudara. Saudara, dengan kondisi Yakub waktu itu yang sudah cedera parah, kondisi yang sangat kesakitan, gak bisa berdiri, gak bisa lagi melawan. Dia berkata kepada Tuhan, jangan pergi, jangan kau tinggalkan aku sebelum engkau memberkati aku. Nah saudara, Nabi Hosea mencatat peristiwa ini sebagai berikut. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Saudara, dari apa yang digambarkan oleh Nabi Hosea, kita bisa melihat bahwa seruan Yakub waktu itu, aku tidak akan membiarkan kau pergi. Saudara, itu bukan seruan yang lantang dari seorang yang sombong dan menantang kembali lawannya. Enggak, saudara, Yakub sudah gak bisa berdiri. Tapi ini sebuah seruan dari seorang yang kalah, seorang yang tidak berdaya, seorang yang pincang dan memohon berkat dari Tuhan. Tangisan dari seorang yang hanya mampu untuk memegang tumit Tuhan sambil memohon, Tuhan jangan tinggalin saya. Tuhan tolong berkati saya. Seorang Yakub yang akhirnya mendapatkan berkat bukan dengan caranya, tapi dengan cara Tuhan. Bukan dengan penipuan, tapi dengan kepincangan yang dia alami. Dan saudara, sebelum Tuhan memberkati Yakub, Tuhan memberikan satu pertanyaan yang krusial. Siapa namamu? Saudara, pertanyaannya mungkin konyol begitu ya, kelihatannya kok Tuhan masa gak tahu namanya Yakub lah begitu kan. Tapi saudara, dalam konteks waktu itu, mengakui nama ketika seseorang kalah adalah mengakui kekalahan sekaligus mengakui identitas diri, siapa dia. Pertanyaan siapa namamu juga bisa berarti siapa engkau, who are you? Dan di hadapan Allah yang sudah mengalahkannya, Yakub tidak bisa lagi bersembunyi dan berbohong tentang dirinya. Dulu dia pernah berbohong kepada papanya Ishak ketika ditanya, siapa engkau anakku? Dia jawab, Esau. Dia berbohong, saudara. Dia bersembunyi di balik nama kakak kembarnya. Tapi di hadapan Tuhan yang sudah mengalahkannya, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Hanya satu kata yang keluar yang menjadi jawaban dia, Yakub. Dan dengan demikian dia mengakui, betul Tuhan, sayalah orang yang selama ini mengandalkan diri. Saya orang yang selama ini menipu orang dengan cara saya ingin menang, memegang tumit lawan saya, menjatuhkan, mengalahkan dia supaya saya yang menang. Saya, dan saya. Tapi sekarang di hadapan Tuhan, saya hanya Yakub yang kalah. Dan inilah diri saya di hadapan Tuhan. Dan dengan kondisi seperti ini, Tuhan memberikan nama baru kepada Yakub. Dikatakan namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, lagi-lagi hal ini aneh ya. Yakub itu kalah, Tuhan yang menang. Kenapa dibilang namamu Israel? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan memberikan nama yang begitu spesial kepada Yakub. Dan apa artinya bagi hidup Yakub?
dan juga bagi hidup kita. Soalnya dalam setiap pergulatan kita dengan Tuhan, Tuhan juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Yakub. Tuhan berkali-kali mungkin bertanya kepada kita, siapa namamu? Siapakah engkau? Ketika Tuhan berhasil mengalahkan kita, Tuhan bertanya pertanyaan ini. Tapi saudara, Tuhan bukan gak tahu nama kita. Tapi dia ingin kita mengakui dengan jujur siapa kita selama ini di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita membuka diri kita seutuhnya kepadanya. Nah saudara, di hadapan Tuhan yang sudah mengalahkan kita, bukankah hanya satu nama, satu jawaban yang bisa kita berikan kepada dia? Ketika Tuhan bertanya, siapa namamu kepada saya hanya bisa menjawab, Misael. Ketika Tuhan menanyakan siapakah namamu, setiap kita hanya bisa menjawab dengan nama-nama kita. Daniel, Vivi, Stephen, setiap nama-nama kita menjadi jawaban yang jujur kepada Tuhan. Jawaban dari seorang yang sudah dikalahkan oleh Tuhan, namun menerima berkat terindah dari Tuhan. Dan saudara, ketika Tuhan sudah mengalahkan kita, disitulah kita tahu bahwa kemenangan yang kita punya bukan karena usaha kita, bukan karena penipuan kita, bukan karena manipulasi kehidupan kita, tapi karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kemenangan itu adalah dari Tuhan yang sudah bergulat bagi kita. Karena itu saudara, nama Israel bukan hanya berarti dia yang telah bergumul atau bergulat dengan Allah. Tapi Israel juga berarti Allah yang bergulat bagi kita. God wrestles for us. Saudara, di satu sisi hidup Yakub, hidup Israel waktu itu memang dipenuhi dengan pergulatan dengan manusia dan juga dengan Tuhan. Kita melihat bangsa Israel, keturunan-keturunan Yakub memiliki kehidupan yang terus-menerus bergulat dengan bangsa-bangsa, dengan manusia, dengan Tuhan sendiri, saudara. Tapi saudara, ketika mereka berhasil melewati semua pergulatan hidup itu, ketika mereka berhasil menang, mereka tahu itu bukan karena usaha mereka, bukan karena kehebatan mereka. Mereka bangsa yang kecil, kata Tuhan. Tapi itu semua karena Tuhan yang sudah bergulat bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang sudah menang bersama-sama dengan mereka. Israel, saudara, menjadi lebih dari sebuah nama. Israel adalah janji yang indah bahwa Allah akan terus-menerus bergulat bersama-sama dengan umatnya dan bagi umatnya. Allah yang berjanji bahwa di dalam setiap pergulatan hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah berserah di hadapan Dia, berpegang pada tumit Allah dan menyaksikan bagaimana Allah bergulat bagi kita dan menang bagi kita. Kemenangan yang kita terima bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita bergulat, usaha-usaha kita, tapi karena kita memegang tumit Allah, tanda kita menyerahkan diri kepada Allah yang sudah bergulat bagi kita. Dan bagi seorang Israel waktu itu, seorang Yakub, dan juga bagi kita saudara, Allah memberikan berkat yang indah ketika Yakub menamai tempat di mana dia bergulat itu Peniel, yang artinya wajah Allah, the face of God. Saudara, Alkitab mencatat Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Saudara, Yakub tahu betul bahwa tidak ada satupun manusia yang berhadapan dengan Allah bisa hidup, bisa selamat. Tidak ada satu manusia berdosa pun yang akan tahan ketika berhadapan dengan Allah, apalagi bertarung dengan Allah, dan kemudian dia bisa hidup dan selamat, saudara. Tapi kemudian pertanyaan, kalau gitu kenapa Yakub bisa selamat? Dia mengatakan aku sudah berhadapan muka dengan Tuhan dan nyawaku selamat. Saudara, seorang Frederick Buechner di dalam khotbahnya mengenai bagian ini dia berkata demikian. Ketika kegelapan memudar dan hampir berganti pagi, itulah saat pertama Yakub, bisa melihat wajah lawannya walaupun hanya sekilas. Apa yang dia lihat ada sesuatu yang lebih mengerikan, more terrible, lebih dahsyat dari wajah kematian. Yakub melihat wajah kasih. Saudara, hanya ketika Yakub memandang Allah, dijumpai oleh Allah dengan wajah kasihnya, maka nyawanya bisa selamat dan dia bisa hidup menceritakan akan wajah Tuhan yang menjumpai dia. Hanya ketika Allah memandang Yakub dengan wajah kasihnya, maka Allah tidak hanya bergulat dengan Yakub semalam-malaman, tapi Allah melindungi Yakub dari diri Allah sendiri. Hanya karena Allah memandang Yakub dengan wajah kasihnya, maka ketika pagi tiba, matahari bersinar di atas Peniel, seorang Yakub dapat melangkah, melanjutkan kehidupannya sekalipun dengan pincang. Tapi dia melangkah sebagai manusia baru, sebagai seorang Israel.
Karena itu saudara, Peniel lebih dari sebuah nama tempat. Peniel adalah saat di mana Tuhan menghadapkan wajah kasih-Nya kepada seorang Israel yang pincang dan memberikan berkat terindah bagi dia, yaitu hidup baru. Hidup yang tahu bahwa sekalipun dia melangkah dengan pincang, wajah Allah yang penuh kasih tidak akan pernah berpaling dari hadapannya. Hidup yang tahu bahwa di tengah kepincangannya, kelemahannya, di tengah kehidupan yang terus-menerus mengajak dia bergulat, dia hanya bisa memegang tumit Allah dan memohon supaya Allah tidak meninggalkan dia. Dan hanya Allah saja yang sanggup untuk memberikan lebih daripada kemenangan bagi Yakub. Saudara-saudara, di akhir perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk melihat hidup kita melalui dua kata ini, ya, Israel dan Peniel. Saudara, kisah tentang Israel dan Peniel waktu itu rasanya memang jauh sekali bagi hidup kita sekarang, saudara. Karena itu terjadi dalam kehidupan Yakub ribuan tahun lalu dalam perjanjian lama gitu. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Israel dan Peniel yang sejati, saudara, yang sempurna itu sudah digenapi ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, datang ke dunia. Saudara, bukankah Yesuslah Israel yang sejati, yang sempurna, yang dalam pergulatannya di dalam kehidupannya, dia terus taat kepada kehendak Bapa untuk menggenapi rancangan keselamatan. Ingatkah bagaimana ketika Tuhan Yesus bergulat di Taman Getsemani, di dalam doanya, Bapa, kalau boleh semua ini lalu daripadaku, cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Pergulatan yang menghasilkan ketaatan yang sempurna dan membawa Yesus mati di atas salib. Dan di atas salib, Yesus menunjukkan Allah sudah bergulat dengan pergulatan yang paling mengerikan, yaitu dosa dan maut. Dosa dan maut sudah dikalahkan ketika Allah bergulat di atas kayu salib. Memberikan kemenangan justru melalui kematiannya di atas kayu salib. Kemenangan yang memberikan berkat keselamatan, saudara, bagi setiap pendosa yang sungguh terus memegang tumit Kristus yang tersalib itu. Memegang teguh salib Yesus itu, di mana darah yang mengampuni, darah yang menyelamatkan tercurah bagi setiap pendosa. Berkat keselamatan yang membawa kita memandang akan Peniel yang sejati. Wajah Kristus, wajah yang mengerikan, tapi sekaligus memancarkan wajah kasih Allah. Menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan setiap kita. Anugerah Allah yang sangat ajaib, saudara. Amazing grace, yet crippling grace. Anugerah yang ajaib, sekaligus memincangkan setiap kita. Orang-orang yang terus-menerus bergulat dengan Allah. Anugerah yang menyelamatkan kita dari setiap pergulatan hidup kita. Saudara, salah satu kejadian di dalam hidup saya di mana Tuhan memberikan anugerah yang memincangkan itu adalah ketika saya sidang skripsi S1, ya. Saudara, ini fotonya pas sudah wisuda, sudah dalam momen bahagia, ya. Nah, saudara, ketika saya sidang skripsi S1, singkat cerita, saudara, di semester 8 waktu itu saya harus masih menyelesaikan beberapa mata kuliah ketika teman-teman saya itu mata kuliahnya tinggal 1, tinggal 2, bahkan sudah tidak ada, tinggal kerjaan skripsi begitu ya. Karena saya waktu itu mengalami nasib 1 koma ya di semester-semester sebelumnya, saya harus menyelesaikan banyak mata kuliah, cuci nilai dan lain sebagainya, mengulang. Sambil saya bertekad semester ini juga, semester 8 saya harus selesai skripsi dan sidang. Kalau perlu saya sidang bersama-sama dengan teman-teman saya yang pinter-pinter ini, supaya saya bisa wisuda di batch pertama. Wah, keren kan ya? Seorang lulusan SMA IPS bisa kuliah di sekolah teknik di ITB. Wah, lulusnya cepet lagi. Wah, luar biasa sekali orang ini. Ya. Nah, saudara, saya terus bergulat di semester itu untuk menyelesaikan semuanya. Dan tibalah waktunya sidang skripsi, saudara. Saudara, saya waktu itu betul menyadari bahwa kok kayaknya saya nggak siap. Tapi saya terus-menerus nggak mau menyerah, saya mau pokoknya gue bisa wisuda cepet-cepet waktu itu. Cepet-cepet selesai wisuda, cepet-cepet dapat kerja, cepet-cepet pulang Jakarta begitu ya. Tapi saudara, yang saya takutkan betul terjadi. Dari 3 dosen penguji yang ada, yang menguji skripsi saya, semuanya setuju bahwa saya harus sidang ulang, saudara. Saudara, saya waktu itu malu, saya takut sekali, saya takut apakah saya benar bisa menyelesaikan kuliah saya. Gimana kalau ternyata sidang kedua saya nggak berhasil, saya disuruh ulang lagi 1 semester lagi, habis sudah hidup saya. Malu. Bahkan waktu itu saya nggak datang, saya nggak mau datang, bukan nggak berani, saya nggak mau datang ke wisuda teman-teman saya yang lebih awal itu. Karena saya gagal, saya nggak bisa seperti mereka.
Namun saudara, di dalam pergulatan saya menyelesaikan S1 saya itu, saya terus menerus bergulat bagaimana saya akhirnya harus menyelesaikan sidang skripsi ini. Jangan sampai ada sidang ulangan lagi, apalagi sampai ngulang skripsi ganti tema begitu. Dan ketika saya sidang kedua, apa yang saya siapkan membuahkan hasil yang lebih baik, saudara. Memang presentasi skripsi saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dari sidang yang pertama. Tapi ketika ketiga dosen penguji ini ingin menyampaikan hasil akhir, salah satu dosen penguji itu berkata, kok saya masih sebenarnya nggak puas ya sama penjelasan kamu, sama skripsi kamu. Kayaknya ada yang kurang begitu penjelasannya. Dan kemudian dosen pembimbing saya yang juga menjadi dosen penguji, dia berkata satu kalimat, Pak, anak ini lulusan IPS. Dan seketika itu, semua dosen penguji setuju, saya bisa lulus. Karena bagi mereka, sebagai lulusan IPS, SMA IPS, bisa sekolah di sekolah teknik, menyelesaikan skripsi teknik, itu sesuatu yang sudah melampaui standar dan ekspektasi mereka. Saya lulus, saya bersyukur pada Tuhan, tapi ketika saya melihat ke belakang, saudara, saya melihat bagaimana anugerah Tuhan yang memincangkan saya, mengizinkan saya untuk gagal itu, membuat saya bersyukur melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih indah, berkat Tuhan jauh lebih indah. Hal itu saya ingat ketika papa saya bilang, kamu ingat nggak tahun berapa, tanggal berapa kamu diterima lulus SPMB masuk ITB gitu. Tanggalnya adalah 4 Agustus 2006. Dan saya lulus sidang skripsi 4 Agustus 2010. Nah saudara, ini mungkin nggak terlalu ada hubungannya, tapi saya nikah di 4 Agustus 2018 ya. Saudara, ketika saya melihat ke belakang, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan anugerahnya bukan untuk melihat kehidupan yang baik dari saya, tapi untuk memincangkan saya, untuk membuat saya, mengizinkan saya gagal. Bukan gagal untuk sesuatu yang buruk, tapi menggagalkan semua kesombongan saya, menggagalkan semua cara-cara saya untuk melewati hidup ini dengan baik versi saya. Saudara, anugerah yang memincangkan itu terus-menerus bekerja di dalam hidup saya. Memimpin saya sehingga saya bisa melayani sepenuh waktu seperti hari ini di hadapan Tuhan. Anugerah yang memincangkan yang terus-menerus bekerja bahkan ketika saya dan istri menyiapkan pelayanan perintisan di Gading Serpong. Memincangkan segala usaha saya, cara-cara saya yang saya pikir baik, yang saya pikir entertain orang. Tapi Tuhan gagalkan, pincangkan itu semua dan Tuhan menunjukkan anugerahnya yang lebih indah. Ketika saya boleh berjumpa dengan orang-orang yang bisa saya layani, dengan teman-teman yang boleh menjadi tim awal perintisan Gading Serpong, dengan orang-orang yang berdoa sehati bersama-sama dengan kami, dengan orang-orang yang sebeban dengan kami. Itulah anugerah Tuhan bagi saya dan istri, saudara. Nah, saudara, anugerah Tuhan yang sama juga hadir bagi setiap kita. Anugerah yang meninggalkan tanda yang memincangkan kita. Saudara, mungkin kepincangan itu terjadi ketika kita mengalami sakit parah dan kita putus asa. Anugerah itu mungkin datang ketika kita mengalami krisis di dalam keluarga atau mungkin di dalam pekerjaan kita. Dan kita diliputi dengan rasa malu dan takut, rasa gagal dan kecewa. Mungkin anugerah itu datang ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan kita mengalami kesedihan yang amat dalam. Tapi saudara, anugerah Tuhan yang memincangkan itu tidak untuk membuat kita larut di dalam perasaan-perasaan yang sentimental. Anugerah Tuhan yang memincangkan, crippling grace itu Tuhan berikan bagi kita untuk membuat kita menyadari bahwa semua tentang kita, semua tentang aku ini sudah dikalahkan oleh Tuhan yang sudah bergulat bagi kita. Anugerah yang tidak dapat kita manipulasi, tidak dapat kita dapatkan dengan cara kita, tapi hanya dapat kita terima ketika Tuhan memberikannya dan kita memegang tumit Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita. Anugerah yang mengubahkan seluruh cara hidup kita. Dari mengandalkan kekuatan kita menjadi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dari mengandalkan cara-cara kita supaya kita puas dengan diri kita. Menjadi mengandalkan caranya Tuhan dan kita boleh puas dengan kehadiran Tuhan. Anugerah yang terus bekerja untuk membuat saya dan saudara-saudara menyadari kita ini pincang. Kita ini lemah, kita berdosa, kita rapuh. Tapi di saat yang sama kita menyadari indahnya dipimpin oleh wajah Kristus yang selalu ada bersama dengan kita. Anugerah yang akan terus menyertai kehidupan kita sampai suatu saat kita nggak tahu, saudara, apakah Tuhan akan datang kembali atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan disitulah kita boleh menikmati peniel yang sejati, peniel yang sempurna ketika kita memandang wajah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Saudara, mari di dalam doa kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan pertanyaan refleksi ini. Maka engkau dikalahkan oleh wajah Allah? Maka engkau dikalahkan oleh anugerah Allah yang memberikan kepincangan sekaligus hidup yang baru bagi saya dan saudara. Saudara, mungkin anugerah itu datang ketika kita bersembunyi dari Tuhan. Menyembunyikan seluruh hidup kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita. Dan bahkan ketika Tuhan menanyakan siapa namamu, kita tidak mau mengakuinya kepada Tuhan. Tapi sadarilah anugerah itu terus-menerus datang, menghancurkan segala keakuan kita, segala usaha kita, segala kehebatan kita, untuk membuat kita hanya memegang tumit Allah. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan tolong berkati saya dengan kehadiran-Mu. Tuhan jangan pandang saya dengan wajah kematian, pandang saya dengan wajah kasih-Mu ya Tuhan. Saudara, ada berbagai hal yang mungkin kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, pergulatan hidup kita bersama dengan Tuhan. Katakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan sekali lagi menyatakan anugerahnya yang ajaib, sekaligus memincangkan itu kepada setiap kita. Sehingga kita boleh tahu hidup ini adalah bukan tentang segala usaha kita, comeback kita, keberhasilan kita, tapi tentang Tuhan yang sudah bergulat bersama-sama dengan kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, di sini kami menyerahkan hati kami di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang selama ini bersembunyi dari Tuhan. Tidak mau kalah dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan terus-menerus masuk ke dalam hidup kami, mengintervensi hidup kami, kami tidak mau dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan, inilah kami yang membutuhkan pengampunan-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang hanya bisa memegang tumit-Mu dan memohon supaya Engkau tidak meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan dengan segala cara-cara kami yang selama ini kami pikir bisa menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang baik, memberikan kenyamanan di dalam hidup kami. Tapi sesungguhnya semua itu hanya bisa kami dapat ketika kami mengakui betapa lemahnya kami, betapa tidak berdayanya kami, dan betapa berkuasanya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami, orang-orang berdosa ini, menyelamatkan kami, menarik kami dari lumpur dosa, supaya kami beroleh hidup yang baru bersama Tuhan. Hidup yang memang lemah, hidup yang rapuh, hidup yang tidak berdaya, tapi hidup yang ditemani oleh wajah Tuhan di sepanjang perjalanan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk terus mengalami hal ini sampai saatnya Tuhan memanggil kami pulang atau Tuhan datang kembali. Dan kami boleh sungguh mengalami, memandang wajah Tuhan yang indah untuk selama-lamanya. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.